Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Insyaallah pagi ini kita akan menyambung pelajaran kita kaitan dengan ahadisul ahkam, hadis-hadis hukum. Kita pelajari kitab Bulughul Maram yang diberi syarah di dalam kitab Subulus Salam. Dan kita masih bicara tentang babul birril walidain wasilaturrahim. Bab berbakti pada kedua ibu bapa dan silaturahim yang telah kita mulakan pada sesi lepas. Siapa yang ada kitab terjemahan Bulughul Maram boleh dilihat mulai dari muka surat 853. Kalau kitabnya sama 853. Dan hari ini kita akan pelajari hadis yang ke-1484. Kita akan pelajari nomor hadis 1484. Saya bacakan dahulu hadisnya. Anil Mughirah ibni Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Hadis disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu sekalian yang pertamanya
menderhaka kepada kedua ibu bapa. Di situ disebutkan ibu-ibu kepada ibu, ummahat. Maksudnya kedua ibu bapa. Kenapa digunakan kalimah ummahat? Nanti dijelaskan. Yang kedua yang Allah haramkan wa wa'dul banat, dan mengubur, menanam hidup-hidup bayi, kanak-kanak, khasnya anak perempuan. Sebagaimana yang telah diamalkan oleh masyarakat jahiliyah sebelum datang Islam dahulu. Yang ketiga, wa mana'an wahad, bakhil, lokek, kikir. Dan menimbun-nimbun, menyimpan kekayaan. Wa kariha lakum qila wa qal, dan dia Allah benci terhadap kamu sekalian. Yang pertama, perbuatan qila wa qala. Qila itu dikatakan, qala itu mengatakan. Jadi orang mengatakan sesuatu tentang apa yang dikatakan orang. Kalau dalam bahasa sekarang, yakni menyampaikan berita yang belum jelas kebenarannya. Qila wa qala. Dalam bahasa lebih mudah, yakni orang suka memviralkan, menyebarkan berita-berita yang dia sendiri pun tak pasti akan kebenarannya. Hanya katanya. Saya dapat mesej ini, saya dapat ini, saya bukan. Saya hanya menyampaikan, Ini sangat dibenci oleh Allah. Yang keduanya, yakni banyak bertanya dalam perkara yang sudah jelas. Nanti ada penjelasannya. Atau mungkin bertanya bukan nak tahu jawapan, tapi bertanya sebenarnya hanya ingin menghina, mengejek, merendahkan orang yang ditanya. Ketiganya, wa idha'atul mal, dan membazirkan, mensia-siakan, membuang harta benda. 6 perbuatan yang disebut dalam hadis ini, satu yang amat-amat dilarang oleh Allah. 3 pertama, Nabi menggunakan istilah harrama, Allah haramkan. Sementara untuk 3 yang keduanya, Allah gunakan kariha. Kariha dalam hadis ini jangan diartikan makruh. Maknanya tak suka, ya makruh. Tapi kariha maknanya benci. Kalaulah kariha kita artikan makruh seperti mana hukum fiqh, maknanya Allah, hukumnya hanya makruh, memviralkan berita yang tak jelas. Hukumnya makruh jika orang itu kikir, bakhil, dan menimbun-nimbun kekayaan. Hukumnya hanya makruh, setakat makruh, membazirkan harta benda. Kan tidak mungkin. Situ kariha, jangan difahami makruh dalam pengertian hukum fiqh. Kariha itu benci. Dan yang benci yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tentu ini adalah perbuatan yang haram. Keenam itu haram belaka hukumnya. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Ini adalah hadis Nabi, ini adalah panduan hidup, ini adalah mesti dipatuhi oleh kita untuk membolehkan cinta kita kepada Allah berbalas. Sebenarnya firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Muhammad, beritahu kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah,
ikuti aku. Ittiba'ur Rasul. Dan mengikuti Rasul bukan hanya dari satu aspek agama sahaja, bukan satu aspek saja dari agama, bukan hanya satu dimensi saja, dimensi ritual semata-mata, ibadah, tapi juga dimensi-dimensi yang lain. Dimensi akhlak umpamanya, luar biasa. Tidak hanya dalam masalah ibadah-ibadah ritual mahdah. Barulah bila kita berusaha mengikuti contoh Nabi, paling tidak secara umumnya yakni 3 aspek al-iman, ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, al-Islam, kaitannya dengan syariat, amalan zahir, ikut apa yang dicontoh oleh Nabi, dan jangan lupa, ada yang penting lebih dari itu, al-ihsan. Dan itu kaitan dengan akhlak. Itu kaitan dengan budi pekerti. Dan itu mencakupi, merangkumi ketiga-tiga sebelumnya. Iman, Islam, dan ihsan. Apa yang kita pelajari ini, ya mas sekalian, bukan sekadar kaitannya dengan Islam, hukum hakam, haram, halal, tapi ya, satu ajaran yang boleh membina, membentuk akhlak kita, sesuai dengan akhlak yang dicontoh oleh Nabi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah semata-mata untuk menunjukkan budi pekerti. So bila kita ikut Nabi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Pasti Allah cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah ampunkan dosa kamu. Allah hanya suruh kita mengikuti satu, melakukan satu perbuatan, tapi Allah bagi kita 2 balasan. Kita hanya disuruh buat satu saja. Apa itu? Ikut Nabi. Dari aspek imannya, Islamnya, ihsannya. Bila kita sudah buat satu ini saja, Allah bagi 2. Pertama, Allah pasti akan jawab, akan balas cinta kita. Yang kedua, Allah akan hapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Baik. Sekarang kita lihat yang pertama, yang Allah haramkan. Hukumnya haram, bukan makruh. Apa itu? Uququl ummahat. Uququl ummahat. Dari segi bahasa, jelaskan uquq. Ini terambil daripada 3 huruf, ain, qaf, qaf, atau ain double qaf. Aqqa. Ya, yang tahu bahasa Arab ini namanya mudha'af thulathi. Aqqa. Makna harfiahnya aqqa itu yakni qata'a wa jahada. Qata'a, memotong, memutuskan. Itu makna harfiahnya. Aqqa sama dengan qata'a. So, uquq, akon itu maknanya ya al-qat'u, memutuskan. Jadi uququl ummahat maknanya memutuskan hubungan dan menderhakai serta melupakan akan kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan orang tua. Memutuskan hubungan dengan orang tua dengan cara menderhakainya dan menafikan, mengabaikan kelebihan dan kemuliaannya atas kita. Itu makna harfiahnya. Aqqa ay qata'a, aqqa juga mana syaqqa. Syaqqa itu memecah, mengoyak dan sebagainya. Sementara dari segi istilah, uquq itu artinya huwa kullu ma yujibul adha lil abawain qawlan kana aw fi'lan wa damal ihsani ilaihima wa ighdabihima.
Hukuk dari segi istilah yakni merujuk kepada apa sahaja. Apa saja. Atau setiap apa saja yang menyakiti atau yang menyebabkan kedua ibu bapa tidak senang. Yang dilakukan oleh anak sama ada melalui ucapan, qaulan, au fi'lan, ataupun perbuatan, ya mungkin kerana tidak berlaku baik kepadanya, meninggalnya. So, apa saja perbuatan anak, tingkah laku anak yang menyakiti hati kedua ibu bapanya, atau bahasa yang lebih lembut mungkin, yang mengakibatkan mereka orang tuanya tidak merasa senang, tidak merasa selesa karenanya, ima berupa ucapan, wa ima berupa perbuatan. Itu uquq. Sekarang, poin kedua yang ingin saya sampaikan. Kenapa Nabi SAW memilih kalimat al-ummahat yang maknanya ibu-ibu? Menderhaka pada ibu. Apakah ini bermakna menderhaka pada bapa boleh? Juga tidak boleh. Jika menderhaka kepada ayah pun tidak boleh, menderhaka ibu tidak boleh. Kenapa Nabi hanya menyebut ibu? Kenapa tidak uququl walidain umpamanya? Tapi uququl ummahat. Jemaah sekalian, kita dalam memahami hadis ini dari pelbagai sudut. Kita pahami secara kontekstualnya, bukan hanya tekstualnya. Pertama sekali, pada zaman Rasulullah SAW diutus bangsa Nabi, umat Nabi pada zaman itu, bangsa yang langsung tidak menghargai kaum wanita. Langsung. Bahkan mereka cenderung menzalimi. Bagi mereka, kaum wanita ini, ya, tidak ada nilainya. Bahkan kalau kanak-kanak bayi yang berlari perempuan, mereka dianggap tidak punya hak untuk hidup. Nanti ada ditanam hidup-hidup. Pernah pada zaman Nabi, yang menyatakan Al-Quran pun diturunkan, bila ada seorang laki, katakanlah, meninggal dunia, kan harta-hartanya, harta peninggalnya menjadi harta pusaka bagi anak-anaknya, ahli waris. Ada anak tu yang mewarisi harta bapaknya, dia tak nak harta pusaka orang tuanya, tapi yang ia nak, yang ia mahukan, yakni isteri bapaknya itu yang akan dijadikan waris baginya. Jadi, oh saya tak nak harta ayah, saya nak isteri ayah. Jadikan harta pusaka. Lalu dikawininya. Ya mungkin mak tirinya lah. Wa'iyadzubillah. Satu. Yang keduanya, itu, jadi Nabi ingin mengangkat darjah wanita, sehingga kita Nabi menyuruh kita bakti pada orang tua, disebutnya ibunya dahulu. Yang keduanya, dari pandangan Islam, kewajiban anak bakti pada kedua abahnya ini, kepada ibunya ini adalah lebih berbanding kepada bapanya. Dan itu dijelaskan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku hormati? Bila aku bersahabat dengannya, aku wajib hormat, sayang. Siapa di antara sekian banyak manusia ini? Orang yang paling layak, paling berhak untuk
Aku hormati. Qala ummuka, Nabi menjawab, ibumu. Qala thumma man, sahabat bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma ummuka, kemudian ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? 3 kali Nabi ya, thumma ummuka. Kali keempat sahabat tadi bertanya, thumma man ya Rasulullah? Qala abuka. Bapamu. Tengok, Nabi menjadikan maja'ala lil ummi thalathat amsal malil ab. Nabi menyebutnya yakni ibu 3 kali ganda daripada Nabi menyebut bapaknya. Ini keistimewaan. Sehingga Imam As-San'ani rahimahullah berkata, wa amma idza ta'arada haqqul abi wa haqqul ummi, sehingga apabila bertembung antara hak ayah dengan hak ibu, katakanlah ayah punya hak untuk hormati dipatuhi, ibu punya hak untuk hormati dipatuhi, tiba-tiba arahan itu datang sentak pada kita dan kita tidak mungkin melakukan kedua-duanya sekaligus. Kita hanya boleh buat satu. Bila kita memenuhi kehendak ayah, kehendak ibu terabai. Bila kita memenuhi kehendak ibu, kehendak ayah terabaikan. Nah, bila bertembung macam itu maksudnya. Fa haqqul ummi muqaddam. Ini kata Imam As-San'ani. Maka hak ibu hendaklah didahulukan. Anak wajib mendahulukan kepentingan ibunya, kepatuhannya pada ibunya. Dan ini disebutkan hadis tadi 3 kali. Ummuka, 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 ummuka. Kenapa agaknya? Ada satu rahsia yang bila kita perhatikan di dalam Al-Quran, satu rahsianya. Benar kedua-dua orang tua kita, ayah dan mak kita, orang yang sangat berjasa kepada kita. Bahkan kalau saya boleh katalah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini terbagi jadi 2. Ya. Nikmat yang Allah berikan di dunia ini, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita ini ada 2 jenis. 2 macam. Satu namanya nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Yakni penciptaan. Itu nikmat. Asalnya kita tidak ada, kemudian Allah adakan. Allah ciptakan, kemudian ada. Ini namanya nikmat ijad. Diwujudkannya kita, diciptakannya kita daripada tiada, ini nikmat pertama Allah. Kenapa itu nikmat? Ya. Karena dengan diwujudkannya kita di dunia, kita ada peluang yang besar untuk dapat surga kelak di akhirat. Orang yang masuk surga di akhirat kelak ya mas sekalian, hanya orang-orang yang pernah hidup di dunia. Saya ulangi. Ahli surga kelak di akhirat hanyalah terhad mereka yang pernah hidup di dunia. Jadi bila kita dihidupkan, diciptakan, ini nikmat. Karena ini bermakna ada peluang besar. Allah bagi peluang besar untuk kita hidup di dunia. Ini diakui oleh ahli surga. Lihat dalam ayat-ayat akhir daripada surah Az-Zumar. Yang akan jumpa di sana. Yang keduanya, selepas kita diciptakan, Allah tidak biarkan. Ada lagi nikmat yang kedua. Ada namanya nikmat yang kedua. Nah, ini nikmat ibqa namanya. Nikmatul ibqa. Nikmat ibqa itu ya nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, yang dengan nikmat itu kita dapat melangsungkan kehidupan. Ibqa. Hamzah, ba, qaf, alif, hamzah. Daripada baqa. Kita lahir, jadi manusia hidup, perlu oksigen. Oksigen oleh Allah sediakan. Oksigen adalah nikmat ibqa. Kita lahir, perlu air. Air sudah disediakan. Nah, air nama ibqa.
So, bumi, langit, dan isinya dengan segala-galanya yang Allah berikan pada kita untuk membolehkan kita hidup selesa. Itu namanya ibqa. Jadi pertama nikmat ijad, kedua nikmat ibqa. Itu nikmat dunia yang Allah berikan pada kita. Dan tahukah kita, ibu kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kita, khasnya tentulah dengan bapa kita lah. Dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kedua-dua nikmat ini kepada kita. Bukankah kita lahir keluar dari rahim ibu kita? Allah pilih ibu kita sebagai sarana wasilah untuk mewujudkan kita. Jadi Allah berikan nikmat ijad melalui ibu kita. Tengok, semua kita lahir pada rahim ibu kita masing-masing. Selepas ibu lahir, ijad namanya, Allah bagi kita nikmat ibqa. Apa nikmat ibqa? Allah berikan pada kita makanan yang paling sesuai bagi kita waktu itu hingga umur kita 2 tahun. Yakni ASI. ASI. Ai susu ibu. Itu namanya nikmat ibqa. Luar biasa. Kenapa ibu, kenapa kaum perempuan, maaf, hanya dapat mengeluarkan air susu ketika ia mula mengandung dan melahirkan anak. Lalu untuk siapa air susu yang Allah ciptakan bagi seorang ibu tadi? Kalau bukan bagi bayinya. Itu namanya nikmat ibqa. Ketika ia belum mengandung, tidak keluar air susunya. Selepas budak itu dewasa, tak keluar lagi. Hingga 2 tahun. Itu yang Allah sediakan khas. Seakan-akan Allah berfirman kepada kita, wahai manusia, aku nak bagi kamu nikmat ijad. Yakni daripada tiada kepada ada. Melalui ibumu. Aku pilih ibumu sebagai wasilah. Bila nanti kamu dah lahir, aku nak bagi kamu nikmat ibqa. Makanan, minuman untuk kamu terus hidup. Khasnya di awal-awal umur kamu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Apa itu? Aku berikan kamu minuman, makanan yang paling sesuai untuk kamu. Tidak ada yang lebih baik. Dan itu aku berikan padamu melalui ibu kamu. Yakni air susu ibu. Masya Allah. So ibu kita itu dijadikan salah untuk itu. Itu sangat mulia. Dan jasa ibu ini seringkali tidak kita sadari. Saya yakin tidak ada seorang pun daripada kita yang ingat, secerdas manapun memori kita, saya yakin tidak ada siapa yang kita yang ingat bahwa kita ini pernah berada di kandungan ibu kita, pernah dilahirkan oleh ibu kita dalam susah payah, pernah disusukan oleh ibu kita dengan susah payah. Saya yakin tidak ada siapa yang ingat. Tapi kita yakin karena melihat orang lain. Kita melihat adik kita, oh adik kita dilahirkan ibu, oh adik kita, maknanya dahulu aku pun, kan kita yakin hanya karena melihat pengalaman orang. Jadi jasa ibu ini sentiasa tertutup di mata kita. Karena kita tak pernah ingat, tak pernah sedar, tak pernah merasakan. Tapi kita yakin ibu sangat berjasa selepas kita melihat. Ini berbeza dengan jasa ayah kita. Jasa ayah kita Allah tak beritahu pada kita. Karena kita melihat sendiri setelah besar dewasa tu, oh iya rupanya ibu yang masak ini rupanya masak duitnya ayah yang bagi rupanya. Oh rupanya ayah yang belikan rumah ini, yang buatkan rumah. Oh ayah semua yang cukupkan. Oh rupanya ayah yang bayar kos pembelajaran saya. Dia tahu, anak tidak perlu diberitahu bahwa ayahnya berjasa, anak sudah tahu, sudah melihat sendiri ketika dewasa. Tapi kan jasa ibu, kebaikan ibu, lebih-lebih pada 2 tahun pertama, campur 9 bulan sebelum lahir, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut kebaikan ibu yang kita tak pernah setahu ini.
Tapi kita yakin karena kita melihat pengalaman orang lain. Coba jamaah lihat surah Luqman. Surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14. Inilah rahsia kenapa Nabi sebut ukukul ummahat, menderhaka pada ibu. Walhal menderhaka pada ayah pun tak boleh. Karena keutamaannya pada ibu. Satu artinya itu tadi. Kebaikan ibu jasnya sangat besar. Tapi tertutup, terlindung dari pandangan kita. Karena kita tak pernah ingat. Surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassayna, dan kami wasiatkan, kami perintahkan dengan tegas, dengan kuat, kata Allah, al-insan, kepada semua manusia. Apa perintah Allah yang tegas dan kuat jelas itu? Biwalidayhi, yakni untuk berbuat baik dengan kedua ibu bapanya. Tengok ya, di sini sebut walidai. Walidayhi itu dua orang tua, ibu dan bapa. Wajib hukumnya ihsan. Ketika Allah cerita untuk berbakti, perintah bakti, yakni kepada kedua ibu bapa. Tapi ketika Allah cerita tentang kebaikan, yang disebut hanya kebaikan ibu. Lihat sambungannya. Hamalathu ummuhu. Ibunya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah, payah di atas payah, susah di atas susah. Susah, payah, lemah. Apalagi kandungannya makin besar, makin besar, makin besar. Ya, kita yang kaum laki percaya ajalah, karena yang laki saya tak pernah mengalami. Ya. Muslimat semua mengalaminya. Lemah. Wa fisaluhu, mengandung yang susah payah itu hingga melahirkannya dan menyusukannya hingga fisal. Fisal itu maknanya memisahkan penyusuan. Fi amain, 2 tahun. Amain 2 tahun. Dalam ayat yang lain 30 bulan. Karena apa? Kerana menyusukan 24 bulan, 2 tahun, mengandung yang paling minimum, dan bayi itu akan hidup 6 bulan. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Sekarang mungkin ilmu kedokteran membuktikannya. Susah payah dalam masa mengandung dan melahirkan serta menyusukannya hingga masa memisahkannya selama 2 tahun. Anishkurli, hendaklah ia bersyukur pada aku, kata Allah. Karena akulah yang memberi nikmat kepadamu, wahai manusia, nikmat ijad dan nikmat ibqa. Tapi kamu tidak boleh hanya syukur pada aku, kamu juga mesti menghargai wali-walidaika. Juga bersyukur masih pada kedua ibu bapamu. Kan aku berikan nikmat ijad dan ibqa ini melalui mereka. Khasnya ibu kamu. Ilayyal masir. Suatu saat pasti kamu akan kembali pada aku. Coba perhatikan susunan ayat ini. Mula-mula Allah cerita tentang perintah berbakti. Ketika Allah bicara tentang perintah berbakti, Allah suruh kedua ibu bapa. Walidayhi. Kemudian di tengah-tengah Allah cerita tentang kebaikan. Jasa. Tapi Allah hanya menyebut jasa ibunya saja. Mengandungnya dan memisahkan penyusuannya 2 tahun. Disebut kebaikan ibu saja. Kebaikan bapak tidak disebut.
Kemudian ditutup pula ketika Allah suruh mengungkapkan terima kasih. Menzahirkan terima kasih kita. Mengakui akan jasa. Allah suruh mengakui jasa kedua ibu bapa. Kenapa ada susunan macam meloncat-loncat, melompat-lompat? Perintah bakti kedua ibu bapa. Perintah untuk menyatakan terima kasih, mengakui kebaikan, ibu bapa. Tapi Allah cerita tentang kebaikan pada budi, disebut hanya jasa ibu saja. Allah tak sebut jasa bapa dalam ayat ini. Itu tadi saya katakan. Kerana jasa ibu yang sangat besar ini, yang tidak mungkin dilakukan oleh sesiapa. Ayah tidak mungkin melakukannya. Tapi apa yang dilakukan oleh ayah, ibu boleh melakukannya. Katakanlah, mungkin selama ini ayah yang bagi kita makan. Tapi minta maaf, katakanlah kalau umpamanya ada keluarga yang cerai, lalu ia menjadi ibu tunggal, ibunya akhirnya menyerah, boleh mengambil alih peranan bapaknya. Kan boleh. Ibunya yang memberikan tempat tinggal, ibunya yang menghantar ke sekolah, ibunya. Ibu boleh mengambil alih. Tapi, jasa ibu, peran ibu yang satu ini, mana ada lelaki boleh mengambil alih? Mengandung dan menyusukan. Walaupun kalau kita ikut Al-Quran, menyusukan itu sebenarnya kewajipan si bapa, bukan kewajipan si ibu. Yaitu jika ibu tadi katalah tidak mau menyusukan anaknya, ibu tadi berhak mendapatkan upah ketika menyusukan anaknya. Tapi jika si ibu tadi tidak mau menyusukan anaknya, kecuali dengan upah, karena mungkin sudah berpisah dan ibu anak tadi sudah kawin dengan orang lain, ibunya pula tidak menyusukannya. Ingat ya, kewajipan menyusukan anak itu ya orang tua bapaknya. Karena bapaknya tidak mungkin, ya maka suruh ibunya. Itulah mereka, itu mereka berhak dapat upah. Kalau ibu yang tidak mau, si bapaknya kena mencari ibu susuan yang lain. Tengok, satu kewajipan yang sepatutnya dilakukan berada di bahu bapa, tapi bapa tidak mampu melakukannya kecuali dilakukan oleh ibu. Dan jasa yang sebesar ini terlindung, tertutup daripada pandangan anak. Kita tak tahu sama sekali, kita tak sedar sama sekali. Kita ingat, tak perasan pun jasa yang besar ini. Tapi kita yakin. Kita yakin bukan karena kita ingat, bukan karena sadar. Kita yakin karena tengok pengalaman orang lain. Tengok ada bayi lahir, tengok ada bayi disukan. Kan itu kita yakin. Sebab itu Allah kena sebut. Akhirnya Allah sebutkan, inilah jasa ibu kamu. Yang kamu sering melalaikan. Dan ingat, jasa ibu kamu ini tidak akan sesiapa pun, tidak ada sesiapa pun yang boleh mengambil alih. Tak ada siapa pun yang mampu. Adapun jasa bapa kamu, Allah seakan-akan Allah kata, walaupun jasa orang bapa kamu, budi bapa kamu, walaupun aku tak ceritakan pun, kamu akan dapat melihat sendiri betapa besarnya jasa bapa kamu dan kamu dah tahu sendiri. Sebab itu tidak perlu diterangkan oleh Allah. Lagi pula jasa ibu kamu yang kamu tak nampak itu, subhanallah, tidak boleh diambil alih oleh sesiapa. Termasuk bapa kamu yang berkewajipan menyusukan kamu. Tapi karena dia tidak boleh, maka ibu kamu yang sanggup melakukannya. Dan ibu kamu sanggup melakukannya itu, menyusukan itu, Masya Allah, Quran sebut fi amain. Tengok bahasanya. Bukan fi sanatain. Nah, ini kita kena faham nih bahasa Al-Quran nih. Sanatun itu tahun. Amun pun tahun. Sama terjemahan Melayu. Tapi dalam penggunaan bahasa Al-Quran berbeza. Sanatun itu tahun yang susah. Tahun-tahun yang susah itu namanya sanatun. Amun itu tahun yang senang. Contoh katalah ada orang pamannya menjalani kehidupan baru. Lalu ditanya, selepas awak berkahwin 5 tahun ni macam mana perjalanan keluarga? Oh, macam-macam lah. Memang kami sempat mengalami tahun-tahun yang susah. Tahun pertama dan kedua, wow, memang susah sungguh.
Susah kami berdua menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, 2 tahun pertama yang susah itu, namanya sanatun. Tapi macam mana? Tapi masuk tahun ketiga, ya akhirnya kehidupan keluarga sudah semakin stabil. Kami dapat kerja yang sesuai dengan bakat saya. Kami dapat persamahaman, saling memahami, luar biasa. Anak pun sudah lahir dan kami menyayanginya. Betul-betul masuk tahun ketiga hingga sekarang. Kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, tahun-tahun yang bahagia itu dalam bahasa Arab disebut amun. Am. Ini penggunaan dalam bahasa Al-Quran. Tahun yang susah, sanatun. Lalu Allah sebut dalam ayat ini, ibumu mengandung kamu, kemudian melahirkan kamu, walaupun susah payah, dan menyusukan kamu selama 2 tahun, walaupun susah juga, tapi ibu melakukannya dengan senang, nak. Ibaratnya. Ibu kamu melakukannya dengan senang, dengan seronok. Ya, saya hanya boleh menyampaikan ayat Quran. Puan-puan muslimah-muslimah yang di hadapan saya sudah mengalami, saya tahulah. Pasti bahagialah perempuan yang apabila sudah dapat mengandung, luar biasa bahagianya. Kemudian melahirkan anak dengan selamat, luar biasa bahagianya. Lalu dapat menyusukannya sendiri, tak ada yang mengeluh. Betul susah, betul penat, tapi dia senang. Ini luar biasa ini. Allah tahu itu, Allah letakkan itu. Bayangkan jika perempuan yang ditakdirkan oleh sebagai wasilah untuk Allah menyampaikan nikmat ijad dan ibqa ini. Marah, mengeluh, masa mengandung, mengeluh, mengandung sebulan, mengeluh, 9 bulan, mengeluh, melahirkan mengamuk, melahirkan pula marah lagi. Wah, macam mana agaknya ya? Mana itu fitrahnya sudah lari. Situ, ya boleh katakan 99% lah. Ibu-ibu pasti seronok, bahagia. Apabila dapat diberitahukan oleh dokter, puan mengandung. Luar biasa, apalagi selepas 6 tahun berkahwin. Kemudian melahirkan anak sehat. Kemudian dapat menyusukan sendiri. Tengok bahasa Al-Quran. Ingat, Allah tak kata wa fisaluhu fi sanatain, tapi wa fisaluhu fi amain. Jadi ibu kamu yang telah mencurahkan kasih sayang pada kamu seperti itu, kamu tak rasa, kamu tak perasan, wahai manusia, tertutup. Di mana jasa ibu, mak kamu tidak mungkin diambil alih oleh bapa kamu. Seitu jika Nabi kemudian menyuruh kita sebagai anak, memberitahu kita sebagai anak, berbakti pada ibu itu 3 kali, ibumu, 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 kemudian bapamu, ya wajarlah. Wajar di sini. Begitulah kecerdasan Rasulullah SAW. Begitulah kehebatan agama Islam. Dia bukan sekadar beritahu, tapi rupanya ada maklumat di sebaliknya. Yang sekarang kan sudah selayaknya ibunya mendapat bir lebih daripada anaknya. Karena tadi saya katakan, mampu melakukan tugasan yang tidak mungkin diambil alih oleh siapapun, termasuk oleh bapa budak itu. Apalagi kewajiban bapa itu diambil alih oleh ibu dengan senang hati. Apa itu? Menyusukan. Saya ulangi. Kewajiban bapa diambil alih oleh ibu dengan senang hati. Kan apa itu? Menyusukan. Jadi bila Nabi kata ibumu, 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 ya itu wajar, itu patut. Sehingga menderhaka kepada ibu khasnya dan menderhaka kepada kedua ibu bapa amnya, dosa besar. Sesuatu yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan.
Wa innama khussat al-ummu huna izharan li'idhami haqqiha. Dan sesungguhnya disebutkan secara khusus, yakni ibu, kalimat ibu, ummahat dalam hadis ini, yakni karena hendak menzahirkan, hendak memberitahu kepada kita betapa besar dan agungnya hak ibu itu terhadap anaknya. Wa illa fal abu muharratul ukhwah. Kalau bukan karena itu, orang tua pun kita wajib hormat, wajib berbakti. Tapi kenapa ibu disebut? Itu karena aidhami haqqiha. Fakam minal abna'i wal banati man aqu ummahatihim wa tarakuhuna yabkin. Betapa banyaknya lah hari ini kanak-kanak, laki, perempuan yang menderhakai ibu bapanya dan mereka meninggalkan ibu bapanya dalam keadaan cinta susah, bahkan menangis, mengeluarkan kata-kata, melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua menangis, kecewa. Fawailul lahum min fatiris samawati wal ard. Kecelakaan bagi orang-orang seperti ini yang Allah akan timpakan pada mereka. Inna qati'atal walidain min asyaddid dunubi khataran. Karena sesungguhnya menderhaka kepada kedua ibu bapa, lebih-lebih lagi pada ibu, adalah sedahsyat-dahsyat dosa. Adalah sebesar-besar bahaya. Dosa yang paling besar bahaya yang akan ditimbulkan. Wa a'dhamuha dararan. Dosa yang paling besar sekali madaratnya. Faqad tawa'adallahu sahibaha bil-la'n. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan laknat dan kutukan Allah. Ingat, bila satu dosa lalu Allah ancam dengan laknat, makna dosa itu dosa yang amat sangat besar. Bukan sahaja Allah laknat mereka, malaikat pun disuruh melaknatnya. Lihat firman Allah dalam surah Muhammad rujukannya. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Surah Muhammad, surah yang ke-47. Ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Boleh jadi kamu, apabila kamu nanti berpaling, kamu akan buat rusak di bumi. Satu, yang kedua yang disebut dengan nyata, wa tuqatti'u arhamakum. Dan pasti kamu akan memutuskan silaturahim. Orang-orang yang seperti ini, mungkin silaturahim lebih-lebih lagi pada kedua ibu bapa. Ulaikal ladzina, orang-orang itu adalah orang-orang yang la'anahumullah. Orang-orang yang Allah laknat mereka. Laknat itu maknanya ba'idu minar rahmah. Allah tidak akan berikan kasih yang sedikit pun. Fa'asammahum, Allah akan jadikan mereka peka. Wa'ma absarahum, dan Allah akan butakan penglihatan mereka. Allah akan penglihatan mereka. Inilah rahasia dia. Kenapa disebutkan ibu? Karena jasanya tadi saya katakan sering kali tidak ternampak, tidak terlihat oleh si anak. Maklum, anak tidak pernah ingat akan jasa ibu yang besar ini. Sehingga jamaah ada satu kisah. Bisa sampai kisah. Ini penting ya, karena bila kita bicara bab akhir ni, dahulu pun masa saya masih belajar kitab Subul Salam ini, termasuk
uraian dan sarahan yang agak panjang lebar, yakni bagian akhir ini. Kitabul Jami ini panjang uraiannya. Uraian Ustaz itu menyatakan sangat panjang ketika belajar Subul Salam. Bab Kitabul Jami bagian akhlak itu akhir. Berbeza dengan yang sebelumnya. Dengan Kitabul solat, toharoh. Ya, itu tidak panjang. Kenapa ya? Karena membentuk akhlak ini bukan main susah. Membentuk akhlak ini bukan main susah. Dan dalam bidang akhlak ini tidak ada tolak ansur. Itu masalahnya. Dalam bab akhlak tidak ada tolak ansur. Dan dalam bab akhlak pula boleh dikatakan tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ini rahasia dia. Dalam bab hukum hakam, katakanlah bab solat, banyak perbezaan ulama dalam bab solat, kaifiyah umpamanya. Bukan hukumnya ya. Jangan kaifiyahnya tengoklah dalam bab fikah. Kalau kita baca katakanlah pendapat 5 ulama, ya 5 tidak berbeza. Bacalah tentang fiqh muqarin umpamanya. Fiqh perbandingan, fikah perbandingan, madhab. Tapi bab akhlak tidak ada perbezaan pendapat. Contoh, jamaah boleh tanya, apa hukum anak menderhaka pada mak bapak? Tanya pada madhab manapun. Sama pada madhab sunnah yang bermacam-macam itu 4 madhab. Atau mungkin tanyalah pada madhab syiah sekalipun. Wahai ulama syiah, apa hukum anak mereka pada? Kan jawabnya di sama. Haram. Bila bicara tentang bab akhlak, boleh dikatakan tidak ada perbezaan pendapat. Iya. Apa hukumnya hukum apa mungkin silaturahim? Tanyalah pada seluruh ulama dunia yang berbagai faham. Nanti kan sama. Yang ahli sunnah wal jamaah kah, atau yang ahli sunnah saja kah, atau ahli jamaah saja kah? Atau orang Syiah kah, atau apa kah? Atau kumpulan Thariqat lah. Kan jawabannya haram. Masya Allah. Dan ini diajarkan kita daripada kecil hingga dewasa. Pendapat ini tidak berubah. Saya itu bila bicara tentang mengaji Subul Salam ini jamaah sekalian, so bagian akhir itu yang paling patut kita dalami, yang sedang kita pelajari inilah. Dan saya cobalah menyampaikan apa yang dahulu saya diajar, metode pelajaran begitu. Baik, untuk menambah kefahaman kita tentang uququl walidain, hajat uququl ummahat, kenapa ibu didahulukan daripada orang tua? Walaupun kedua-dua mesti kita berbakti lah. Ada satu kisah yang disebut dalam sirah. Ini dialami oleh seorang ulama besar lah. Dia adalah min sadatit tabi'in. Termasuk ya kibaru tabi'in lah. Golongan tabi'in yang hebat. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali namanya. Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia ini termasuk ulama tabi'in yang terkenal, faqih orangnya, pandai dalam ilmu hadis, juga pandai dalam ilmu syair dan nahwu. Ini pentingnya. Jadi kalau orang belajar nahwu yang mendalam biasanya pasti kenal lah tokoh nahwu yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Kenapa? Karena dialah yakni nahwu awwalu wadi'in li'ilmin nahwi fil lughatil arabiyyah. Beliaulah yang dipercayai pengasas pertama ilmu nahwu, Arabic grammar. Orang pertama yang dipercayai pengasasnya, pencetusnya. Wa syakala ahrufal musab, dialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk memberi syakal, untuk beri harokat, untuk beri baris ayat-ayat Quran. Dia yang dipertanggungjawabkan atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kita sekarang baca Al-Quran mudah karena ada fathah, kasrah, dhammah, sukun, mati, baribah. Itu jasa beliau ni. Beliau pakar nahwu, pengasas ilmu nahwu yang pertama. Awwalu wadi'in. Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau yakni sebenarnya dilahirkan sebelum kenabian dan juga beriman kepada Rasulullah SAW.
Jadi dia lahir sebelum kenabian, jadi masa hidup mana Nabi masih hidup lah. Dan iman pada Nabi hanya saja lam yarohu. Dia tidak pernah jumpa Nabi. Walaupun hidup sezaman Nabi, tapi tak iman pada Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi. Maka dia tidak dipanggil sahabat, dipanggil tabi'in. Kan para sahabat mesti hidup sezaman dengan Nabi. Percaya atau beriman kepada Nabi. Dan pernah berjumpa Nabi, melihat Nabi. Itu baru disebut sahabat. Tapi kalau hanya hidup pada zaman Nabi, percaya pada Nabi, tapi tak pernah jumpa, maka dikatakan sebagai tabi'in. Sebagaimana Aus Al-Qarni, contohnya yang hebat itu. Dia hidup pada zaman Nabi, tapi tak pernah jumpa. Jadi, min tabaqati pada zaman pemerintahan Ali, bahkan ia boleh dikatakan menjadi orang dekat Ali bin Abi Thalib lah. Orang dekat Ali. Karena dia pun pernahlah terlibat dalam peperangan Siffin. Dalam perang Jamal, perang Siffin, memerangi Khawarij, terlibat. Terlibat dengan pasukan Ali. Kisahnya begini. Takhasamal asfat ad-du'ali wa taliqatahu fibnil lahuma. Beliau ni, Abul Aswad ad-Du'ali, pernahlah istilahnya berebut. Ada kes dengan bekas istrinya. Istrinya yang diceraikan. Jadi kes tentang berebutan hak penjagaan anak. Kalau istilah sekarang. Anaknya masih kecil. Karena sudah dicerai, jadi Abu Aswad ad-Du'ali sebagai ayah merasa berhak menjaga anaknya. Ada hak untuk penjagaan anak, memelihara, membesarkannya. Istrinya, yakni ibu budak pun sayang berhak. Masing-masing merasa berhak. Fatahakama ila Ziyad. Karena tidak ada penyelesaian, masing-masing berhak, ya kena pergilah ke mahkamah. Pergi ke mahkamah di Basrah. Waktu itu hakimnya, walinya yang namanya Ziyad. Yang Arif Ziyad. Setelah dihadapkan ke mahkamah, masing-masing berhujah. Qalatil mar'ah, berkatalah bekas istrinya. Ini sudah cerai ya, bukan istri lagi, sudah dicerai, sudah pisah. Sudah habis idahnya pun. Lalu istrinya, bekas istrinya berkata, Aslahallahul amir. Ya, mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberi kebaikan kepada yang arif Tuan Hakim. Hadza bni kana batni wi'aahu. Tuan Hakim, kami ini ada masalah dengan bekas suami saya, yakni tentang perebutan hak penjagaan anak. Dia merasa berhak, saya pun merasa berhak. Jadi kami minta penyelesaian ke mahkamah ini. Tapi begini, mula-mula yang disuruh berhujah, yakni istrinya. Dia hujahnya, wahai Arif Tuan Hakim, ini adalah anakku. Kana batni wi'ahu. Rahimku, perutku pernah menjadi tempat tinggalnya. Ya, semasa mengandungkan berada dalam perutnya. Wa hijri fina'ahu, dan haribaanku, pangkuan. Dan dia ya di tempat serambinya, berandanya. Jadi ibarat kita mainkan di serambi atau di beranda, ini di pavilion, pavilion yakni pangkuanku. Pangkuanku ini pavilion dia. Wasaddi siqa'ah, dan air susuku. Air susuku ini adalah minumannya. Akaluhu idza nama. Yang Arif, aku melindunginya apabila tidur. Bila tidur aku yang memeluknya. Kan masih bayi budak itu. Biasanya kan ibunya yang memeluknya kan. Wa afadhu idza qama. Dan bila dia terjaga dari tidur Tuan Hakim, maka akulah yang terus memeliharanya. Karena dia nangis, aku yang melahirkannya. Karena dia nak minum, aku yang bagi minumannya. Karena dia lapor, aku yang bagi makanannya. Falam azal kadzalika sab'ata a'wam. Dan aku lakukan semua itu, wahai Tuan Hakim, dengan kasih sayang selama 7 tahun. Sab'ata a'wam. Tengok. Istri Abul Aswad ad-Du'ali berkata sab'ata a'wam. Bukan sab'ata sanawat atau sinin.
Artinya apa? Semasa menjaga anaknya hingga umur 7 tahun itu penuh dengan kasih sayang. Walaupun susah, tapi dia gembira. Ini luar biasa ini perempuan ini. Dia susah membesarkan anak, tapi penuh dengan kegembiraan. Dari mana kita tahu dia merasa gembira? Dia kata 9 akwam. Akwam jam berapa? Amun. Bukan 1 sanawat. Masya Allah. Hatta kamilat khisaluhu wastaukafat awsaluhu. Sehinggalah tubuh badan budak ini sekarang sudah sehat, orang Hakim sudah lari sana lari sini. Tulang-tulangnya pun sudah kuat, sudah panjat, pokok panjat itu ibaratnya. Wahina amiltu naf'ahu wa rajautu daf'au arada abahu. Dan sekarang ya aku sudah mulai rehatlah karena anakku sudah mulai lari sana. Nak makan pun boleh ambil makanan sendiri. Nak mandi pun dia sudah mandi sendiri. Jadi tugas aku menjadi ringan. Bahkan dia sudah mulai dapat membantu aku. Kan 7 tahun kan sudah ini. Tiba-tiba aroda abuhu ayakhudha minni karhan. Sekarang pula tiba-tiba bapanya, yakni Abul Aswad, nak merampasnya daripada aku. Nak mengambilnya daripada aku dengan paksa. Yang merampaslah. Adil ke Tuhan Hakim macam itu? Hebat hujah si istri, bekas istri Abul Aswad ini. Itu hujah dia. Ceritalah daripada awal lagi, daripada mengandungnya hingga umur 7 tahun dan sekarang sudah rehat. Tiba-tiba sekarang suamiku, yakni bapanya nak merampasnya daripada aku. Adilkah? Selesai istrinya berhujah, hakim pun memberi peluang kepada Abul Aswad ad-Du'ali. Faqala Abul Aswad ad-Du'ali. Serang giliran Abu Affan untuk berhujah. Aslahakallahu ayyuhal amir. Pertama, kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesejahteraan dan kebaikan kepada Tuan Hakim yang arif. Hujahnya ialah hadza ibni. Budak ini adalah anakku, wahai Tuan Hakim. Anakku. Binnya pun bin aku. Bin Abil Aswad ad-Du'ali. Hamaltuhu qabla an tahmilahu. Aku telah membawanya, aku telah menanggungnya, aku telah mengandungnya sebelum dia istriku mengandungnya. Maknanya sebelum istriku mengandung anak ini, aku terlebih dahulu. Karena budak ini lahir daripada spermatozoa aku. Karena anak itu lahir jadi berkat spermatozoa lelaki yang dicantumkan dengan oosit perempuan, dengan ovum perempuan. Jadi dia mendakwa, sebelum ia dikandung oleh istriku, jadi nutfah, spermatozoa itu ada dalam diriku. So aku mengandungnya lebih dahulu. Ini hujah Abul Aswad. Wa wada'tuhu qabla an tada'ahu. Dan aku telah melepaskannya sebelum ia melepaskannya. Maksudnya, minta maaf, aku telah mengeluarkan dahulu spermatozoa aku sebelum ia melahirkannya. Jadi kalau dari segi jasa, aku lebih dahulu jasa. Aku yang menanggungnya sebelum dia menanggungnya. Aku telah meletakkannya sebelum dia melahirkannya. Wa ana aqumu alaihi fi adabihi. Dan aku pula lah yang bersusah payah mendidiknya, mengajarnya, memastikannya lah cukup makan minumnya. Wa anzuru fi awaddihi. Aku pun sentiasa memperhatikan perkembangannya. Amnahuhu ilmi. Bahkan aku menjadikannya sebagai impian masa depanku. Walihumu ilmi. Dan dia menjadi sumber ilham bagiku. Hatta tahkuma akluhu wastahaqatluhu. Sehingga akalnya menjadi sempurna sekali. Sekarang sudah menjadi budak yang cerdik, yang cerdas. Dan rasanya aku bangga
jerih payahku mendidiknya, mengasuhnya, mencukupi keperluannya, berbaloi. Karena sekarang jadi budak yang cerdas, akalnya pun matang. Itu hujah Abu Aswa Ad-Du'ali. Hakimnya pun sudah menimbang-nimbang lah. Yang satu hujahnya begini, yang satu begini. Subhanallah, tanpa disangka yang sekalian, istri Abu Aswa Ad-Du'ali berhujah lagi. Jadi membantah hujah bekas suaminya. Faqalatil mar'ah, berkatalah istrinya, wahai Tuan Hakim, laqad sadaqa. Wahai Tuan Hakim, betul apa yang dikatakan oleh bapak budak ini. Betul apa yang dikatakan oleh bekas suami aku. Semuanya betul belaka. Dia telah mengandung lebih dahulu daripada aku mengandungnya. Dia telah mengeluarkan dahulu sebelum aku mengeluarkannya. Dia telah memberikan makanan minuman. Itu betul belaka, tidak ada yang salah. Aku tidak menafikan. Walakinnahu, tetapi Tuan Hakim, hamalahu khiffan wa hamalathu thiqalan. Dia dahulu mengandungnya ringan. Sementara aku mengandungnya berat. Yalah kan suaminya mendakwa dia mengandungnya, yakni spermatozoa yang sebelum dicantumkan dengan istri ovum perempuan, kan dia ringan, dan rasa apa-apa. Ketika anak ini masih berupa spermatozoa, di sulbi dia, ringan, tak rasa apa, dia pun melompat sana, melompat sini. Tapi aku pula mengandungnya dalam keadaan berat. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 9 bulan, makin berat, makin berat. Dia mengandungnya ringan, aku mengandung yang berat. Wa wada'ahu syahwatan wa wada'tuhu karhan. Dia pula melahirkannya, melepaskannya, mengeluarkannya penuh dengan syahwat, keseronokan. Minta maaf, kan suami tadi mendakwa spermatozoaku. Ketika ia mengeluarkan spermatozoa penuh dengan syahwat, keseronokan. Tapi aku, Tuan Hakim, melahirkannya penuh dengan susah payah. Coba pertimbangkan. Dia pernah mengandungnya tapi ringan. Aku mengandungnya berat. Dia mengeluarkannya dengan senang. Dengan nafsu syahwat. Aku pula melahirkannya dengan susah payah. Faqala, dengan hujah yang hebat ini, boleh mematahkan hujah suaminya. Lalu Ziyad berkata, wallahi wazantu bainal hujatain wa qarantu dalil bid dalil. Demi Allah, aku telah menimbang-nimbang, mengambil kira kedua hujah. Hujah awak saya perhatikan, hujah awak saya perhatikan, dan aku timbang-timbang, wazantu wa qarantu dalil, dan aku coba banding-bandingkan. Bandingkan ini di sini kelemahannya, di sini kelebihannya, di sini kekurangannya, di sini gini. Fama wajadtu laka 'alaiha min sabil. Dan sekarang aku nak ambil keputusan. Tidak ada jalan baginya, suamimu maksudnya, untuk merebut anakmu daripada kamu. Keputusan aku, tidak ada jalan bagi suami kamu untuk merebut anakmu. Faqadha bilaha. Lalu si Hakim Ziyad memutuskan hak penjagaan itu kepada ibunya. Pada ibunya. Ya, tengok. Hujah yang disampaikan tadi. Anak itu tahu kebaikan bapa, kebaikan Abu Aswa Ad-Du'ali tadi kepada anak. Anak tahu tanpa diberitahu pun sudah tahu kebaikan ayahnya. Tapi kebaikan ibunya semasa kan tidak tahu. Itu yang dijadikan hujah tadi. Mana kita sedar bahwa ibu kita susah payah semasa mengandung kita. Susah payah kita melahirkan kita. Susah payah ketika menyusukannya. Tapi belum susah payah, tapi mereka melakukannya menjalani dengan senang, dengan happy, dengan gembira. Patutlah Nabi mendahulukan ibumu, ibumu, ibumu. Dan jika bertembung kedua-duanya, hak orang ayah, hak ibu, sedang kita hanya mampu melakukan satu saja pada saat itu, dahulukan kepentingan ibu.
Jangan kita melakukan perbuatan ataupun ucapan yang membuat mereka sedih, apalagi menangis. So itu dianggap, dikira sebagai ukuk. Ukuk itu menderhaka. Apa contohnya? Ibka'uhuma wa tahzinuhuma. Membuat mereka menangis dan membuat mereka sedih. Sama ada dengan ucapan atau perbuatan. Itu adalah derhaka. Sebab itu kena jaga tutur kata, kena jaga ucapan, jangan sampai mengguris hati orang tua. At-ta'affuf wa tadajjur fi awamirihima. Yakni tidak suka, tidak patuh kepada arahan dan perintahnya, selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kasar dalam bercakap. Quran kata. Wala taqul lahuma Itu kira derhaka itu. Ini tidak ada artinya ya. Sebab ini isim fi'il mudhari', maknanya atadajjar. Ya, saya tak puas hati, saya tak inilah. Bukan itu maknanya bukan maknanya bukan bukan. Saya pernah sampaikan di mana-mana, ini yakni satu ungkapan, satu ucapan. Satu ucapan, satu kalimat dengan bahasa apapun yang diungkapkan bagi menzahirkan kekecewaan yang ada dalam hati. Itu namanya Walaupun ucapan itu mungkin tidak kasar, tapi diucapkan bagi menzahirkan kekecewaan. Orang tua katalah duduk dengan kita, lalu melakukan kesalahan dalam membantu kita, umpamanya niatnya baik nak meringankan bebanan anaknya. Anaknya bekerja, ya mungkin nak masak ke, nak kemas rumah ke, nak basuhkan baju ke. Saya tengok ke anaknya, anaknya kasihan kerja nanti balik, jadi baju kan dibasuh lah. Karena orang tua mungkin tak ada pengalaman, tak tahu apa-apa, datang daripada kampung, duduk di bandar, basuh baju di kloroknya, masukkan klorok, ya bersih semua lah. Yang biru jadi putih, yang warna putih. Lalu dijemur, orang tua tak merasa bersalah karena ya mungkin merasa bertuah, bagus nih sabun ini. Rupanya jadi bersih semuanya, putih melepak semuanya. Dijemur. Anaknya balik, pasti kecewa lah, baju mahal di klorok. Pasti kecewa. Nah, anak tuh kecewa dengan perbuatan ibunya. Nak menzahirkan kekecewaan hatinya, dia mengucapkan, katalah ucapan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Pertanyaannya, betulkah anak tadi sedang mohon ampun kepada Allah? Saya tidak percaya. Anak itu pasti tidak sedang minta ampun pada Allah. Walaupun astagfirullahaladzim itu maknanya aku mohon ampun pada Allah. Ucapan astagfirullah itu bukan dia nak minta ampun pada Allah. Ucapan astagfirullah itu yakni nak menzahirkan. Itu kalimat spontan untuk menzahirkan kekecewaan hatinya pada orang tuanya. Dan saya yakin ibunya pun tidak yakin bahwa anaknya sedang minta ampun pada Allah, sedang taubat. Orang tuanya pun pasti, marah anak aku ini, kecewa lalu kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa? Itu pun dianggap Itulah. Jadi kalau macam itu pun tidak boleh, apalagi yang besar-besar, yang lebih daripada itu. Al-amru alaihima, itu termasuk derhaka juga. Kita memberi bebanan pada mereka. Kama ya'muru walidatahu bikansil manzil awghasid siap. Masya Allah. Minta maaf ya, kalau dalam bahasa modern, sekarang bahasa mudah lah. Menjadikan orang tua, mak bapak kita, minta maaf seperti mana pembantu rumah di rumah kita. Itu tidak dibenarkan. Dalam syarah ini disebutkan, seperti mana anak menyuruh ibunya nyapu rumah, kemas baju, gosok baju, masak, berikan makanan, basuh pinggan. Wal amru la yakluson idza kana ummu ajizah. Dan itu tidak sepatut bagi ibu, apalagi orang tua itu sudah lemah.
uzur, atau mungkin sakit. Ini termasuk menderhaka. Amma idza qamat adapun jika ibu tadi melakukannya dengan sukarela, bahkan senang karena dia masih kuat dan seronok meringankan anaknya, la ba'sa, tak apa. Boleh. Tapi jangan sampai tengok keadaan pun sebenarnya patut ditolong, tapi malah kita bermak. Oleh kerana di rumah ini pun tidak ada orang semua kerja, jadi kalau saya ini mesti kerja semuanya. Jadi tolong nanti saya balik, saya tahu siap makanan, tahu. Orang tuanya pun aduh. Ini kena dijaga. Intiqadut ta'am alitu'idul walidah. Itu pun termasuk ukuk. Mencela makanan yang dihidang oleh orang tua. Orang tua dah masak penat-penat, lalu dihidangkan kepadanya. Bukan sekadar tidak memakannya, tapi malah dicelanya makanan itu. Ini makan apa ni? Ini bukan selera saya, ini bukan taste saya. Iya, apa masalah ni? Dahlah kata belanja mahal-mahal, dia macam ini. Di depan orang tuanya. Orang tua dah penat-penat. Hadzal amal fi mahdhurani. Mencela makanan dan minuman itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ditegah oleh agama. Jangankan disediakan orang tua, bila kita diberikan makanan oleh orang lain pun, jamaah sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi pun kan melarang kita. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. In a'jabahu akala. Jika Nabi menyukainya, Nabi makan. Wa ila tarakahu. Kalau Nabi tak suka, Nabi tak makan. Tapi tak pernah mencela. Suka, makan. Tak suka, tak payah makan. Tapi jangan mencela. Tengok. Mencela makanan, mereka makan. Sehingga yang menyediakan tersinggung. Itu pun satu kesalahan. Apalagi ini dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Kepada ibunya. Dhammul walidaini indan nas wal qadah bihima wa dzikra ma'aibihima. Ini lagi beratlah. Mencela kedua abahnya, menceritakan aib kedua abahnya kepada orang lain. Ini serius lah tu. Ini serius lah. Macam mana ni awak ni sekarang nampak macam sibuk sikit, borak-borak dengan kita biar lama ini cepat nak balik apa. Yalah nak balik apa ni, apa namanya masaklah masak. Takkanlah awak nak balik masak. Ya sebab bukan awak ni. Saya masakkan orang tua kat rumah tu, bukan buat apa-apa orang tua kat rumah tu. Dia datang duduk aja, terpaksa akhirnya kita jadi susah. Sebab dia datang kita jadi susah. Allahu akbar walillahil hamd. Tak semena-mena je masa kita telah melakukan dosa besar. Takdimu termasuk menderhaka kedua ibu, yakni takdimu ta'atil zaujah ala ta'atil walidain. Ini bagi lelaki. Mendahulukan ketaatan kepada istri daripada ketaatan kepada kedua ibu bapa. Ini bagi suami ya. Bila suami lebih dengar cakap isteri, lebih patuh mematuhi kehendak isteri daripada kepentingan orang tuanya, ini sudah dikira menderhaka. Kenapa dikatakan ini bagi suami? Sebab isteri ketaknya pada suami dahulu. Gitu. Tapi suami tetap kepada orang tuanya. Allah, Nabi kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Tidak boleh. Jadi jika suami kita umpamanya tetap menghargai orang tuanya, tetap membantu kedua ibu bapa yang susah, tetap menghargai, ya sebagai isteri wajib bersyukur karena suami itu melaksanakan kewajipannya. Karena suaminya ingin masuk surga. Sebaliknya jika suami lebih mementingkan istrinya, lebih patuh kepada istrinya dari mengabaikan pada orang tuanya, sebenarnya istri itu ya patut merasa rugi. Kenapa? Kenapa suami yang aku sayangi pula memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah? Sepatutnya begitu kalau ingin kedua-duanya suami istri ini masuk surga, saling menjaga
supaya tidak tersentuh api neraka. Jika suaminya lebih mengutamakan kepentingan istrinya daripada kepentingan ibu bapanya, sepatutnya jika suami istri itu ingin kedua masuk surga, istrinya menegur. Jangan, beginilah bang, janganlah kita utama saya tidak kisah. Awak sebagai anak mesti tetap wajib pada kedua ibu bapa orang tua awak. Itu utama. Saya awak ke mereka pun tak apa, kan itu tentang agama. Jangan malah bangga. Wih, saya bertuah sungguhlah punya suami. Wih, memang 100%. 100%. Hidupnya hanya untuk saya. Dia betul-betul sudah putus hubungannya dengan orang tuanya. Bahkan hari itu ketika orang tuanya sakit, lalu saya kata jangan pergi karena saya nak suruh dia antar saya pergi shopping, dia pun nak. Oh, saya bertuah punya suami yang memenuhi segala permintaan saya. Tidak betul itu. Tidak betul itu ya tuan-tuan sekalian. Itu maknanya ku anfusakum wa ahlikum naron tidak berlaku dalam rumah tangga itu. Sepatutnya si suami pun takut neraka, si istri pun sebenarnya tidak suka. Nanti kedua-duanya disentuh api neraka. Kan dalam keluarga ini tidak mau, sebab tidak mau ada yang tersentuh api neraka. Macam mana? Supaya masuk surga. Macam mana supaya masuk surga? Utamakan lebih dahulu apa yang Allah dan Rasul-Nya suruh kita mendahulukan. Bila Allah dan Rasul-Nya suruh kita mendahulukan kepentingan orang tua kita, yaitu kepentingan yang kita dahulukan. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. At-takhalli anhu ma watal hajah awil kibr. Ini lagi lah dasar nih ya. Ketika orang tua pula memerlukan bantuan kita pula pura-pura sibuk. Cari aja alasan. Cari saja alasan untuk tidak membantu. Itu termasuk dosa besar. Walaupun mungkin orang tua itu percaya. Saya ulangi. Ada orang tua kita inginkan bantuan kita yang mendesak. Lalu kita sebenarnya tidak ada keinginan untuk menolongnya. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita kata tak nak, itu kasar sangat. Kita pun pandailah kelintung. Carilah alasan yang munasabah. Kita reka-reka orang, oh tak apalah. Kata mak bapaknya, tak apalah nak, mak bapak faham, jadi teruskan itu, mak tak saya, insya Allah nanti mak boleh selesai sendirilah. Masih minta maaf ya, mak tidak ada niat untuk menyusahkan kamu. Lalu anaknya pun, tak apalah mak, terima kasih kalau mak faham akan keadaan saya. Wah, kita sebenarnya pusing 7 keliling. Alasan-alasan yang tak munasabah langsung, kita reka-reka. Allah Maha tahu. Sungguh pun orang tua tidak kecil hati. Sungguh pun orang tua tidak kecil hati, Allah tahu. Inilah bahayanya. Uququl ummahat. Sengaja saya sampaikan di jamaah sekalian, karena ini sangat-sangat penting ya. Sangat penting karena ya akhir-akhir ini, ingat dah, satu di antara tanda kiamat yang Nabi beritahu pada sahabatnya. Nabi pernah ditanya memang, bila kiamat, tanya ibu kepada Nabi. Nabi tak tahu. Kalau kamu tanya kiamat, aku pun tak tahulah. Engkau pun tak tahu. Mal mas'ul bi'alami minasail, kata Nabi. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Saya tak tahu, kamu tak tahu. Lalu jadi ditanya apa tanda-tandanya. Nabi bersabda dalam banyak hadis, salah satu daripada tanda kiamat itu yakni idza waladatil mar'atu robataha. Apabila ada seseorang telah melahirkan tuannya. Sahabat waktu bingung. Macam mana ada orang melahirkan tuannya? Mana ada? Bila orang tua melahirkan, jadi anak itu jadi anak lah. Mana anak jadi tuan? Pada zaman Nabi memang ada hamba, ada tuan. Mana adalah seorang orang melahirkan jadi tuan, itu yang melahirkan jadi hamba. Pada zaman Nabi, sahabat mungkin bingung memahaminya karena belum wujud. Sekarang ya mas kalian, ya mungkin tidak susah untuk mencari. Walaupun tidaklah dinyatakan dengan ucapan. Orang tua macam hamba abdi kepada anaknya. Atau anaknya memperhambakan mak. Ini tanda kiamat. Dan bila sebab itu, anak tidak boleh saya bertuah. Segala keperluan saya, walaupun saya sudah berkeluarga, beranak pinak,
Mak masih terus menolongnya. Walaupun hari itu mak sampai sakit-sakit, saya suruh lihat dahulu. Itu kalau saya sikit, saya suruh lagi. Jangan sekali-kali. Itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali. Tuh jamaah sekalian, jadi tolonglah faham betul. Ini pernah, kisah tadi, betul pernah berlaku, dialami oleh kibarut tabi'in. Ya, Abul Aswa Ad-Du'ali yang orang hebat itu. Pernah berebut hak penjagaan anak. Masing-masing dengan alasan, tapi hanya kalah dengan istrinya. Hujah istrinya lebih mantap. Dan hakim memutuskan berdasarkan itu tadi. Ya, kalau begitu, suami kamu tidak ada cara, tak ada alasan untuk merebut hak penjagaan anakmu. Maka hakim putuskan, itu ukukul walidain, ukukul ummahat. Adapun kisah yang sangat popular tetapi dhaif, jadi kita tidak perlu sampaikan. Kisah itu popular tapi sayangnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu'. Maudhu' itu palsu. Biasanya diculakan bila cerita waktu ada, yang ini cerita Alqamah kan. Alqamah yang sahabat yang konon nak meninggal tak boleh mengucap karena itu sebenarnya kisah itu sangat dhaif, bahkan bukan maudhu'. Walaupun ia memanglah ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabair. Tetapi berdasarkan riwayat yakni banyak muhadis tahqiq ia riwayat yang dhaif, bahkan dimatakan maudhu'. Contoh Albani sendiri mengatakan ia adalah maudhu'. Imam Aqili juga memberikan dalam kitab hadisnya, kitab hadis palsu. Ibnu Jauzi juga memberikan kisah itu di dalam karangannya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Walaupun adalah Imam Ahmad memberikan dalam musnadnya, dan agak panjang, tapi itu tadilah matrukul hadis. Jadi karena ia tidak jelas sanadnya dan dhaif, bahkan merupakan maudhu', palsu, ya kita tak payah ceritalah. Tak payah cerita tentang tengok bagaimana anak tak boleh mengucap tu, sebab itu cerita. Jadi sudah terlanjur popular tapi untuk jadi tak payahlah. Itu jemaah sekalian, poin pertama yang Nabi haramkan. So hendaklah menjadi pengajaran pada kita, walaupun sebenarnya ini panjang penjelasannya, sebagaimana saya katakan, bila bab akhlak itu sangat panjang, dan ingat ya, bab akhlak ini tidak ada tolak ansur. Kalau dalam bab ibadah mahdoh, bab solat, bab puasa, ada tolak ansur jemaah sekalian. Banyak. Kemudian orang pergi haji, Masya Allah, banyak tolak ansur agama. Banyak pertanyaan disampaikan oleh sahabat di Mina. Jawapan Nabi hanya, la kharaj, if'al, la kharaj, buatlah, tak apa, buatlah, tak apa. Tapi bab akhlak, tak ada tolak ansur. Dan bab akhlak, boleh katakan tidak ada perbezaan ulama. Di kalangan ulama manapun, mazhab manapun. Bahkan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah mungkin sama bab. Itu sebab akhlak adalah diberi keutamaan. Kedepankan akhlak. Kedepankan akhlak atas yang lainnya. Bukan yang lain tidak penting ya. Tapi dalam agama ini coba kedepan akhlak. Mudah-mudahanlah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar Allah jua, hilap kalau sini, insyaallah jumpa pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.